Yuk Mbak, saya coba dulu ya. Ya coba tuh airnya. Kan pas airnya keluar kan dari selangnya juga kan keluar ya kayak. Terus akhirnya pas selangnya keluar, basah tuh. Maksudnya kayak keluar gitu. Kan mereka pulangnya bareng kan? Bareng. Nah, makanya. Jadi nggak takutnya jadi rahasia umum ntar ya kamu nggak manggil di depan banyak tukang-tukang. Assalamualaikum, Mbak. Waduh, kalau yang Ini saya mau benerin wifi gimana kalau kayak gitu? kalau ya waduh gimana jawabnya kalau itu ya. Kalau rame-rame juga gimana Kak? Kalau misalnya yang dia buat temen-temen ada 5 gitu. Buat melakukan bareng kayaknya enggak deh Kak, karena 5 orang pingsan dong bisa aku. Oh, capek ya? Capek pastinya. Belum pernah nyoba juga tuh. Terus akhirnya setelah sama si tukang mesin cuci aku ngerasa kayak kok sama Indonesia gini-gini banget ya orangnya, dan ukurannya pun kayak udah yang sering aku tebak. Iya, gini-gini banget. Kenapa maksudnya biasa atau Biasa aja, kayak yang gede banget enggak, yang kecil banget tuh enggak. Tapi gimana ya, mungkin pendapat orang itu segitu tuh besar, tapi buat aku tuh kayak kurang, udah biasa yang segini mah gitu loh Kak. Kamu pernah nggak ada orang iseng depan rumah kamu terus kamu suruh masuk gitu? Kalau Kayak orang Mas ngapain di situ? Enggak, lagi nunggu temen misalnya. Ya udah sini masuk aja. Pernah nggak? Kan suka ada tuh. Aku aja di depan rumah suka ada. Mas paket? Bukan katanya. Lagi nunggu temen gitu kan? Tukang paket udah pernah? tukang paket pernah, cuman udah tua, aku nggak nafsu. Oh, tapi Terus kamu aku pernah nyoba? sama yang lebih mudaan besoknya. Tapi kan biasanya tukang paket kan buru-buru dia nganterin paket gitu. Ya kalau buru-buru, kalau udah keburu nafsu mau beda lagi kali Kak. Disempetin gitu kan. Aku pernah melakukan sama tukang paket, dia saya suruh masuk juga. Saya melakukannya di ruang tamu, tapi dia sambil dia buru-buru, dia bilang maaf Mbak, saya harus nganterin paket. Emang Masnya nggak mau lagi? Mau, cuman saya was-was gitu kata dia. Saya harus ngejar target nih paket saya buat hari ini. Terus aku bilang, ya udah nggak apa-apa, Masnya santai aja, ntar saya kasih lebih kok, Mas nggak mungkin kekurangan untuk hari ini, aku bilang gitu kan. Mas cukup kok buat seminggu, yang penting Mas bisa puasin saya, itu sama tukang paket. Terus akhirnya dia bilang, dia pun kayak emang ekonominya lagi kurang, dan dia pun oh ya udah Mbak, mau dong dia ngelakuin dengan seneng saya. dong. Seneng lah, siapa sih yang nggak seneng kasih duit gitu kan. Lagi mendesak kayak gitu kan Kak. Terus akhirnya dia melakukannya, terus dia bilang, Mbak nggak capek? Dia gitu. Enggak, saya suka. Dilanjutin. Nah, dia kayak udah lelah gitu Kak. Dia udah lelah, gantian aku yang di atas. Aku mulai bermain dengan dia sampai, wah itu cowok keluar mulu sih Kak. Bener-bener banjir mulu. Saya juga selalu ingetin, Mas jangan keluar di dalam ya, kalau mau keluar bilang gitu kan. Terus dia bilang iya mbak. Dan kebetulan dari awal saya ketemu cowok sampai sekarang amanah. Kayak dia kayak oh ya saya nggak keluar di dalam gitu. Lagian kamu kenapa sih, bahaya loh itu? Kenapa nggak pakai pengaman aja? Udah tahu kamu kayak gitu. Karena kalau pakai pengaman tuh nggak kena kulit Kak, nggak enak. Terus akhirnya aku coba sama dia karena emang posisinya mendesak juga sih Kak, jadi nggak prepare mau beli ini mau beli itu gitu kan. Saya melakukannya kurang lebih itu 2 jam kurang lah. Saya pun ngerasa oh ya udah nih, udah cukup, dan aku ngerasa kayak oh udah enak nih, udah nggak irah lagi gitu kan. Oke. Tapi kamu apa namanya, pernah gak kayak agak naik dikit nih sama bos-bos, manajer gitu, atau Bos yang lebih high end gitu? Apa emang kamu sukanya sama yang sederhana gitu? karena belum ketemu aja sih. Oh, karena belum ketemu aja. Iya, Kalau ada mau. betul mau. Dan Tipikal kamu emang seperti apa? Maksudnya yang bener-bener kamu cowok kamu banget, tipe kamu banget sih seperti apa sih? Tapi soalnya aku lihat kayaknya nggak ada tipe gitu. Semuanya kamu embat gitu loh. tapi tipe aku yang benar-benar aku pengen tuh kayak ukuran tuh besar banget, udah aku pengen banget ngeseng. Oh, jadi yang penting ukuran itunya. besar dan badannya tuh maco gitu. Aku suka Kalau banget. wajah nggak penting. Wajah penting, kulit pun juga aku penting. Tapi kalau yang namanya nggak mikir nggak sih Kak? Yang penting oh gimana nih? Yang penting terjawab gitu, terlakuin. Terus akhirnya aku karena bosan sama orang Indonesia Kak, aku memutuskan buat kenal-kenalan di sosmed. Itu cowok dari luar negeri. Dan kakak tahu itu orang apa? Orang Arab. Jadi kamu sekarang apa namanya, beralih ke Iya. orang Arab. Anak orang Arab gimana ceritanya? Tukang apa, emang ada tukang orang Arab? Nggak ada kan? Lewat sosmed Kak. Oh, jadi dia profesinya bukan tukang. Bukan, dia orang Arab yang saya pun kenalan sama dia. Sejujurnya saya nggak tahu ya mau bahasa dia
dari sosmed karena emang dari sosmed, dan aku pun bolak-balik buat buka translate gitu kan. Pas dia mau berjumpa dengan saya ke Indonesia, itu udah selang deket seminggu lah kalau nggak salah tuh. Terus dia mau menemui aku, terus akhirnya dia datang ke Indonesia, aku ajak dong dia ke rumah. Dan kebetulan suami aku tuh lagi lembur di luar kota. Dan aku pun happy dong. Kok suami kamu nggak pernah pulang sih? Dia jarang banget Kak, dan kalau kerja pun dari pagi pulang kadang bisa jam 12 malam, jam 10 malam. Tapi kok berani main di rumah? Karena emang ya aku mikirnya tenang-tenang aja sih, oh suami gue gak bakal pulang gitu. Aku ngiranya gitu Kak, tenang aja sih sejauh ini. Terus akhirnya si cowok itu ngejumpain aku, ketemu tuh di rumah aku. Oke, jadi perawakannya orang Arab tuh seperti apa? Ukurannya pun sangat, wah besar banget sih Kak. Aku pun sampai kayak 15 menit aja tuh aku udah capek banget, kayak aku gak bisa jalan Kak. Aku gak bisa jalan pas udah 15 menit. Wah, aku gak ngerti lah ini kataku. Terus gimana awalnya pas dia datang? Dari dia datang dia kayak say hi ke aku, dia peluk, terus dia sambil cium kening gitu kan. Karena Udah langsung nyosor. udah, karena emang status itu juga deket, terus LDR jadi sekali ketemu gitu. Oh, jadi kayak pacaran dong? Iya betul, padahal statusnya belum pacaran. Terus akhirnya aku suruh dia masuk, dan kebetulan aku lagi dan lagi menggunakan fashion yang seksi. Dan dia pun mungkin Pakai apa waktu itu saat itu? aku pakai dress seksi sih Kak, segini sama celana pendek sepaha gitu kan. Wah, biasanya kan itu orang Arab kan dia pakai inilah sopan gitu ya. Iya, tapi wah jiwanya juga parah Kak, justru orang Arab yang aku temuin ya. Terus setelah dia masuk, aku ajak ke kamar. Awalnya dia taruh-taruh tas gitu kan, naruh-naruh barang dia. Awalnya dari dia tanya basa-basi kayak kabar kamu gimana gini-gini, sampai akhirnya kita bercanda, dan akhirnya dia nindihin aku Kak di kasur. Itu di kasur aku Di sama kamar? suami aku, iya di kamar. Ya ampun, kamu masukin ke kamar. Iya. Terus akhirnya aku ditiban sama dia, dan aku pun udah berpikir, oh permainan dimulai. Iya, itunya gimana bentuknya? Wah, pas baju aku udah dibuka semua nih, kan giliran dia dibuka ya Kak. Pas udah dibuka, wah aku sampai, wah kayaknya gue nggak kuat nih, kayaknya gue mati nih, aduh gue nggak kuat nih, gede banget. Gedenya segede Gede apa? banget. Segede apa? Segini mungkin ada kali ya Kak. Oh, Gede banget, aku beneran gak pernah ngeliat. panjang. Panjang tentu, gede banget. Hitam? Pas dilepas, hitam banget sih enggak, dan putih pun banget juga enggak, kayak coklat. Coklat. Banget. Banget kan. Terus akhirnya pas udah dia lepas celana, wah otomatis tuh refleks naik dong punya dia. Itu bener-bener tegang banget Kak. Kayak wah aku sampai Tapi rasanya gimana? pas baru dimasukin nih Kak, itu rasanya tuh kayak enak tapi sakit, tapi enak banget gitu loh Kak. Sakit dan enak. Iya, yang biasanya aku lakuin 1 jam sampai 2 jam cukup, ini tuh 10 menit aja udah cukup banget gitu loh. Tapi emang si cowoknya pun juga hyper, dia juga kuat. Aku ngelakuin itu bisa sampai 30 menit Kak. Aku benar-benar sampai nangis, tau gak sih? Sampai nangis kayak, sakit, aku bilang gitu kan. Oh, sampai ke dalam memang. Dia brutal banget Kak, justru orang Arab tuh brutal banget Kak. Sampai dia masukin sampai mentok gitu kan. Dan aku pun bilang, jangan keluar di dalam gitu kan. Terus akhirnya Dia pun bisa, paham. oke, kamu komunikasi sama dia bahasa apa? Inggris atau bahasa? Aku lewat kode sih Kak, kayak gitu, aku bilang gitu kan. Dan dia pun kayak paham gitu kan. Aku pun gimana ya, ngobrol sama dia pun masih menggunakan isyarat sama handphone gitu. Oh, translate gitu. Iya, karena emang sama-sama kurang ngerti sebenarnya. Terus pas Bener-bener ya ampun. wah itu nikmat banget sih Kak. Aku pun sampai kayak, kayaknya gue mau nikah sama lu deh gitu kan. Karena Kamu bilang, kamu? aku kepikiran gitu. Karena kayaknya gue tuh harus ketemu yang kayak gini dulu deh, sampai gue tuh mau menghilangkan rasa hyper gue gitu kan. Terus akhirnya pas mokonnya udah selesai tuh Kak, itu pokoknya hyper banget ya, Kak, sampai gimana sih Kak, tangan dia kan gede banget ya. Dia megang 2 si kembar aku aja tuh kerasa banget Kak, sakit banget. Dibejek gitu. Iya, gemes. Diremes. Tapi kayak gemasnya tuh enak gitu loh Kak. Ngerti gak sih, kayak enak. Nggak ngerti, aku soalnya nggak pernah ya sama orang Arab. Tapi emang enak gitu kan. Terus pas udah selesai, dia kayak dia bilang
kayak maaf kalau kekencengan, tapi lagi lewat handphone. Terus dia nanya, ayu alone gitu, maksudnya dia kamu sendiri di sini atau apa? Enggak sih, dia nggak nanya apa-apa karena dengan di rumah aku nggak ada siapa-siapa pun dia kayaknya tahu gitu kan. Karena emang benar-benar lagi dan lagi kan biasanya kalau orang tuh mandang dari foto rumah. Dan kebetulan emang di rumah aku tuh nggak di foto apa. Kamu bilangnya single sama dia? Single, aku bilangnya iya, aku bilangnya aku single, aku nggak punya suami, nggak punya cowok gitu kan. Terus dia pun ya udah, makanya dia semakin lengket sama aku pas tahu aku nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak gitu kan. Dan dia pun juga gitu. Terus setelah seminggu bermain dengan dia, bener-bener seminggu itu setiap hari Kak melakukan itu terus. Bener-bener jadi tuh kalau ngeliat dia aja tuh kayak wah gila, ini kayaknya bukan cowok yang ada di dugaan gue deh gitu loh. Ukurannya tuh bener-bener melebihi yang ada di kapasitas otak aku Kak. Sampai bener-bener aku Lecet kamu punya? lecet, bener, sampai lecet. Dan saya tuh sampai keluar terus jalan aja nggak bisa Kak. Lecet juga, bengkak kayaknya mah iya tuh, aku nggak ngecekin tapi emang lecet gitu Kak. Perih banget. Wah, aku sampai kayak aku bengong terus Kak kalau ngeliat dia. Kok aduh gede banget ya, tapi enak, tapi aku nggak mau ngeudahin sama nih cowok, tapi takut gitu loh. Tapi aku suka gitu loh. Terus akhirnya aku ngejalanin dia selama seminggu dan aku memutuskan buat ke apartemen. Kita pindah karena emang suami aku kan lemburnya cuma sampai 2 minggu. Dan aku pun Melakukannya lagi? Melakukannya lagi. Aku sama dia sebulan kurang Kak. Sebulan kurang. Tapi aku benar-benar maksudnya setia sama dia gitu loh. Karena emang tercukupi gitu loh apa yang aku mau. Oh dia baik juga, ngasih duit. Baik. Kan biasanya kamu yang ngasih duit nih, sekarang kamu dikasih duit. Betul, aku setelah melakukan hubungan dia selalu bilang, kamu mau makan apa? Kamu mau apa gitu kan? Bener-bener kayak suami aku nggak pernah nanya kayak gitu loh Kak. Dia punya apartemen atau dia sewa atau gimana? Dia sewa, dia kan di Indonesia nggak punya kerabat siapapun. Dia sewa, ya udah, terus dia sampai sempet-sempetnya beli mobil di Indonesia buat jalan sama aku. Terus akhirnya Tajir dong. Tajir, aku juga nggak tahu kok dia tajir gitu kan. Terus akhirnya Kenapa nggak sama dia aja? Kalau emang kamu Kaila merasa gimana? hambar. Kaila gimana? Jadi kamu berat sama anak ya? Iya, tapi aku gimana ya Kak? Kalau cerai pun juga saya sebenarnya cuek sih itu. Gak mau juga sebenarnya sama suami saya karena emang dengan sifat yang kayak gitulah. Saya lanjutin sama nih cowok. Sebulan itu setiap hari melakukannya, nikmat sampai mungkin saya berantem sama dia. Tapi kamu tinggal di apartemen atau pulang pergi tuh ke apartemennya? Karena suami saya pun gimana ya Kak, kan selama seminggu lagi kan suami saya belum pulang, jadi tuh rumah kosong seminggu. Pokoknya suami saya pulang, cuma untuk tidur aja di sini gitu kan. Suami saya berangkat kerja dan saya pun pergi juga bersama suami saya, si cowok saya itu. Saya juga bilang sama suami saya mau nginep di rumah teman saya, mau nginep di rumah teman saya, dia pun ya udah terserah, udah. Dia cuek Kak, benar-benar cuek banget, iya aja. Aku pun nginep, kencan sama dia sesering itu, dan kayak aku tuh orangnya bosanan Kak sejujurnya. Dan aku juga gimana ya mikirnya kayak bentuk lu juga bosen nih ini mau sama sebulan gitu kan. Kayaknya ada gak sih yang lebih hot dari lo gitu kan. Nggak pernah puas ya? Betul, aku gak pernah puas Kak. Terus akhirnya aku putus nih sama yang si cowok Arab itu. Dia balik ke Arab dan aku pun pulang ke rumah suami aku. Melakukan hari-hari biasa. Dan karena emang awalnya aku ngerasa enak itu lewat sosmed, aku coba lagi lewat sosmed. Iya, terus akhirnya aku ketemu lagi sama cowok Amerika. Wow, itu banget. Dan aku yang pun Amerika? Iya, Amerika pun Kulitnya? hitam. Oh, Amerika Latin? Apa? Amerikanya gimana ya? Oh sorry, Afrika. Oh, Afrika. Iya, dia hitam banget Kak, hitam banget gitu kan. Ya intinya hitam lah Kak, aku juga nggak ngerti. Pokoknya dia tuh emang adat Afrika kan hitam kan, cowoknya kan. Terus akhirnya aku kencan sama dia. Kamu suka yang hitam? Penasaran aja sih sebenarnya. Sehitam apa sih gitu loh. Saya deketin, dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kebetulan dia bisa dan aku bisa. Kita kencan lewat handphone itu kurang lebih berapa ya? Gak sampai 1 minggu Kak. Karena aku emang nyuruh dia buat ayo dong cepet dong ke Indonesia gitu kan. Aku bilang kalau aku tuh kangen sama kamu, aku pengen meet sama kamu gitu kan. Padahal aku tuh pengennya tuh biar rasa nafsu aku tuh
terlakuin gitu loh sebenarnya. Tapi kamu nggak